Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat Luki Hakim. Hari ini kita membahas tentang dinamika politik Pilkada Indramayu, yang mana Luki Hakim mencalonkan diri sebagai bupati di tahun 2024-2029. Luki Hakim berani mencalonkan diri sebagai bupati karena dorongan rakyat yang ingin dipimpin oleh beliau. Simak berita berikutnya. Luki Hakim memberikan statementnya di video kali ini. Simak videonya baik-baik biar jangan. Pada Pilbub 2020, Luki Hakim mendampingi Nina Agustina mampu mendobrak bahkan mengganti rezim yang 20 tahun bertahan. Luki Hakim disebut-sebut sebagai salah satu penunjang bahkan pendulang suara saat itu. Kini 2024 cerai. Artinya Nina maju sendiri dan Luki Hakim maju sendiri. Kenapa ini terjadi? Bahkan sebelumnya ada polemik mengundurkan diri dan lain sebagainya, entah karena apa. Ini sangat menarik karena Luki Hakim masih bertekad untuk maju di Pilbub Indramayu 2024. Ada apakah dan untuk apakah Luki Hakim ini tetap bertahan di Indramayu? Untuk itu, di edisi tekad Luki Hakim untuk Indramayu, kita kupas tuntas langsung. Kita datangkan calon Bupati Indramayu nomor urut 2, Luki Hakim. Selamat datang, Mas Luki. Di Alma Corner, terima kasih sudah hadir. Mas Luki nekat gitu, maju lagi di sekarang. Dulu kan pernah mundur gitu kan? Iya. Nah ini kan apa alasannya maju lagi di 24 ini? Gitu. Sementara kemarin Mas Luki terpilih kan dari Nasdem ya di DPRD provinsi ya. Jabar 12 ini, Indramayu, Cirebon. Tapi itu diserahkan mundur ya. Dan lebih memilih ke Pilkada Indramayu 24 ini. Kenapa nih kok nekat gitu? Kelihatannya kayak nekat ya? Iya, kenapa ini? Alasannya? Sebenarnya sih nggak nekat. Bagi saya adalah path-nya, jalurnya, jejaknya itu kan on the track. Kalau nekat itu misalnya kayak dari seorang kubu misalnya, terus dia loncat maju ke pilkada, biasanya itu bisa dibilang nekat karena kan tadi konstituennya hanya satu desa atau misalnya satu dewan dapil. Tapi bagi saya, kalau menurut saya, pandangan saya secara nasional, biasanya dari wakil bupati maju jadi bupati itu hal yang masuk akal lah. Dewan DPR RI jadi bupati atau bupati jadi DPR RI itu satu kalau dilihat dari konstituen sebarannya tuh kurang lebih sama. Dan saya harus maju di sini karena menuntaskan apa-apa yang sudah pernah keluar dari mulut saya dan belum pernah terlaksana. Walaupun yang keluar dari mulut saya pada kala itu adalah janji bersama paslon 04 pada zamannya 2020. Tapi setelah saya pelajari bahwa masyarakat Indramayu itu tidak terlalu bisa membedakan antara voksi bupati sama wakil bupati. Mereka menganggapnya bupati wakil bupati itu satu kesatuan yang mereka bisa menagih janji kepada wakil bupati seperti menagih kepada bupati. Nah, oleh karena itu jadi saya lumayan punya banyak hutang janji karena program-program 99 pada saat itu menurut saya zonk gitu loh, menurut saya zonk, dan itu pun bisa diukur kan dari ada parameter yang untuk ukur. Menurut saya zonk, apakah kenyataannya zonk atau tidak kita bisa lihat ukur berapa jumlah peningkatan IPM dan lain-lain lah, silpa dan banyak instrumen untuk mengukur itu. Nah, karena belum tercapai, oleh karenanya saya harus menunaikan itu. Dengan cara seperti apa? Maju pilkada berikutnya. Nah, pilkada bisa jadi sebenarnya saya bisa saja maju sebagai wakil.
kalau memang punya bupati yang cukup waras untuk bisa berbagi tugas, sehingga bisa ada bupati wakil bupati. Tapi karena kemarin kondisinya dinamikanya begitu complicated, sehingga saya mendeklarasikan diri sebagai calon bupati, bahkan jauh-jauh hari sebelum ada pelantikan DPRD dan lain-lain kan itu. Bahkan ketika nyalon DPRD pun saya sebagai calon bupati. Jadi ada beban moral, merasa terpanggil lagi gitu maksudnya? Iya, artinya masyarakat masih memandang bahwa Anda belum memenuhi janjinya, walaupun kami memaklumi Anda tidak bisa memenuhi janjinya, tapi kami masih menganggap Anda belum memenuhi, gitu. Iya kan? Kayak orang misalnya saya janji akan naik ke gunung, tapi karena di gunung itu gunungnya ada lahar dan lain-lain, akhirnya kan kita belum bisa naik gunung. Orang memaklumi, iya, tapi kamu belum sesuai. Nah, saya melihat saat ini saya memungkinkan sekali untuk bisa menunaikan janji saya, makanya saya maju sebagai calon bupati. Untuk memenuhi janji-janjinya. Jadi makanya ketika ada program-program yang kesannya seolah-olah saya meniru program 03 misalnya, ya karena dulu itu adalah program-program bareng dulunya ya. Program yang bareng gitu. Jadi saya anggap bahwa kalau sekarang saya ingin memajukan Indramayu, apakah itu menjadi hak cipta program saya? Jadi kalau ada orang mau memajukan Indramayu nggak boleh karena itu sudah diklaim, kan enggak. Misalnya kita bicara kawasan industri, ya kawasan industri itu memang ada satu keniscayaan yang dibutuhkan kan itu. Jadi ketika saya bicara kawasan industri, wah itu meniru-niru, nah itu kan mungkin terlalu sempit, mainnya kurang. Tapi kan ada yang bilang gini mas ya, kan mundur gitu ya waktu itu ya. Kenapa sekarang maju, dulu mundur sekarang maju? Iya, dulu mundur sekarang maju. Artinya itu mundur memang bukan karena memang mau meninggalkan Indramayu ya. Bukan, mundur itu untuk penghematan uang Indramayu sebenarnya. Kita bisa ngulang itu lagi, tapi bisa juga teman-teman bisa mencari di googling lah, banyak sebab-sebab. Tapi kalau banyak alasan lah ya. Atau kita mau bahas lagi di sini? Ya, nggak usah. Karena ini akan bisa sampai setengah jam. Banyak alasan lah yang banyak alasan ya. Iya. Artinya secara umum kemarin di debat pun ditanyakan yang kenapa mundur. Saya pikir ya sudahlah, saya ceritakan lagi. Basically kembali ke tugas fungsi wakil itu adalah membantu bupati bila mana dibutuhkan. Itu sesuai undang-undang ya. Jadi ketika saya, ya kalau nggak dibutuhkan kenapa nggak kerja aja? Berarti saya nanti sewenang-wenang, karena tidak ada kewenangannya. Nah, makanya karena saya tidak punya kewenangan dan nganggur cukup lama tapi tetap dibayar, saya rasa lebih hemat. Lebih hemat nih buat Indramayu kalau saya mundur saja. Kan sekarang jelas loh, dari pos anggaran kan lihat bahwa udah nggak ada lagi alokasi dana untuk untuk alokasi dana untuk wakil bupati kan udah nggak ada lagi. Berapa miliar tuh? Artinya dengan saya mundur, itu berapa miliar penghematan APBD Indramayu? Itu tidak digunakan itu. Ya kan akhirnya kan tidak dianggarkan ke situ. Iya. Dan ini saya rasa menjadi salah satu langkah yang dinilai cukup positif oleh masyarakat. Buktinya mana? Pertama kita lihat dari antusias masyarakat. Yang kedua bahkan saya mendapatkan penghargaan, satu-satunya penghargaan saya terima di Indramayu, penghargaan dari suatu lembaga yaitu kampus Darul Ma'arif. Saya mendapatkan sebagai tokoh inspiratif. Itu ada videonya juga. Waktu itu Pak Mas Ruri itu malah kebetulan adiknya Pak Tabroni kan. Oh iya. Ya, Darul Ma'arif itu. Ya, Darul Ma'arif hijau lah ya. Jadi itu punya Pak Dedi Wahidi. Iya kan? Iya. Ya, jadi grupnya Pak Dedi Wahidi, adiknya Pak Mas Ruri, dia juga kakaknya Pak Tabroni, kakak adik itu apalah gitu. Itu memberikan penghargaan kepada saya. Waktu itu ya. Kemarin ya sebelum ini lah ya. 3 bulan yang lalu, penghargaan sebagai tokoh inspiratif karena mengundurkan diri dari wakil bupati demi kepentingan bangsa. Dari kampus hijau itu. Dari kampus hijau. Saya punya plakatnya. Jadi artinya bahwa saya kemarin sempat heran gitu ketika banyak mungkin dari kubu 03 misalnya yang menanyakan, kenapa mundur? Lah, alasannya sudah ada. Dan bahkan salah satu tokoh, saya bilang tokoh karena di gambarnya Bu Nina ada atasnya Pak Dai, gambarnya Mas Tabroni, atasnya ada Pak Dedi Wahidi. Nah, Pak Dedi Wahidi itu punya kampus, yang Gololo adiknya, dan ini kan kakak adik semua. Mereka sekeluarga itu memberikan apresiasi kepada saya sebagai tokoh inspiratif. Jadi saya malah lagi bingung, ini orang ngasih saya sebagai penghargaan sebagai tokoh inspiratif Indramayu yang sudah mundur dari wakil bupati demi penghematan rakyat, tapi sekarang malah dipertanyakan lagi. Ini saya jadi bingung ini sebenarnya. Karena maju jadi wakil kan, Tabroninya.
Tapi kemarin pada saat di kampus itu dikatakan bahwa dan insya Allah akan maju sebagai bupati. Kita doakan dan amin. Ada semua dokumentasinya. Nanti bisa saya kasih potongannya. Nanti mungkin bagus juga untuk membuktikan bahwa sekarang kan no video is a hoax kan gitu loh. Jadi artinya seperti itu, penerimaan masyarakat plus tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh pendidikan seperti Pak Mas Ruri dan teman-temannya, mereka mengapresiasikan hal itu. Nah setelah itu karena saya sudah mundur, tapi saya masih punya hal yang memang belum selesai sama Indramayu, yaitu janji secara personal dari mulut saya. Kan waktu itu ada sekitar 860 titik yang saya datangi, 860 titik pada kala itu. Iya, 2020 itu ya. Iya, 2020. Dan mereka mendengar keluar dari mulut saya akan menuntaskan masalah tenaga kerja, tentang masalah pupuk, masalah air, banyak lah, ya, banyak dan gitu. Dan sampai sekarang ternyata masalahnya belum selesai. Termasuk masalah sampah. Masalah sampah belum selesai. Itu alasan kuat ya. Jadi kecuali kalau misalnya ketika saya mundur, lalu saya lihat Indramayu sudah beres, menjadi Gemah Ripah Rojinawi dan lain-lain, udah makmuran. Ya sudah, tidak diperlukan lagi saya. Tapi ternyata malahan menurut kacamata saya semakin memburuk. Semakin memburuk. That's why akhirnya saya pikir berarti memang harus datang nih kita bersama-sama untuk mengulang, berjuang dan untuk memperjuangkan. Ya, itulah jawaban dari Luki Hakim mengapa dirinya mencalonkan diri sebagai Bupati Indramayu 2024. Semoga rakyat Indramayu dapat memahami dan dimengerti. Sekian dari saya, sahabat Luki Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.